Langkah pertama dalam praktikum kali ini adalah mengkalibrasi CRO. Selanjutnya, menyusun rangkaian penyearah gelombang penuh dengan filter. Dioda dipasang sejajar, tapi tidak menyambung. Selanjutnya, pasang 2 kapasitor dan potensiometer beban atau RL yang disusun paralel. Hubungkan kedua dioda dengan trafo dan ground trafo pada RL dengan menggunakan kabel capit buaya. Hubungkan probe CRO sebelum dioda untuk mengetahui tegangan masukan. Ground CRO dihubungkan dengan RL. Atur time per div dan volt per div agar gelombang yang dihasilkan lebih jelas. Besar tegangan peak to peak atau VPP gelombang masukannya adalah 3,4 kali 5 volt, yakni 17 volt. Untuk mengetahui tegangan keluaran, probe dipasang setelah CRO, yakni pada kapasitor. Besar VPP adalah 1,4 kali 0,5, yaitu 0,7 volt. Nilai tegangan maksimal masukan adalah 3,4 dibagi 2 dikalikan dengan 5 volt. Hasilnya 8,5 volt. Selanjutnya nilai periodenya adalah 100 milisekon atau 0,1 sekon. Lalu dapat dihitung nilai frekuensinya, yaitu 1 per T. 1 dibagi dengan 0,1 sama dengan 10 Hz. Diketahui bahwa nilai kapasitor pertama sama dengan nilai kapasitor kedua, yaitu 10 mikrofarad. Nilai total kapasitornya adalah nilai kapasitor pertama ditambah dengan nilai kapasitor kedua, yaitu 20 mikrofarad atau 2 kali 10 pangkat min 5 farad. Dan nilai hambatan bebannya adalah 10 pangkat 4 ohm. Nilai VRPP-nya adalah V masukan dibagi dengan 2 kali frekuensi dikalikan hambatan beban dan dikalikan dengan kapasitor total. Nilainya 8,5 dibagi 2 kali 10 kali 10 pangkat 4 dikalikan dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Hasilnya
2,125 volt. Kemudian nilai VDC adalah V masukan dikurangi dengan setengah kali VRPP, yaitu 8,5 dikurangi dengan setengah kali 2,125. Selanjutnya nilai VR RMS yaitu VM dibagi 2 akar 3, yaitu 8,5 dibagi dengan 2 akar 3. Hasilnya 2,45 volt. Lalu nilai faktor riaknya adalah VR RMS dibagi dengan VDC. Letakkan prob merah multimeter ke kaki kapasitor dan prob hitam ke ground, kemudian ukur nilainya di multimeter analog dengan skala 10 pada VDC. Yang terbaca nilainya adalah 8,4. Lepaskan capit ground dari kaki resistor, kemudian lepaskan resistor dari rangkaian. Selanjutnya, kembalikan capit ground ke salah satu kaki kapasitor. Letakkan prob merah multimeter ke salah satu kaki kapasitor dan prob hitam ke ground. Angka yang terbaca pada multimeter analog berada pada skala 8,8 dengan jangkauan 10 dikalikan dengan skala VDC-nya 10, sehingga nilai tegangannya adalah 8,8 volt. Nilai V output tanpa hambatan beban yaitu 8,8 volt. Lalu V output dengan hambatan beban adalah 8,4 volt. Nilai regulasi tegangannya adalah V output tanpa hambatan beban dikurangi V output menggunakan hambatan beban dibagi dengan V output menggunakan hambatan beban. Itu 8,8 dikurangi 8,4 dibagi dengan 8,4. Hasilnya adalah 0,0476. Pasang dioda pertama ke project board. Pasangkan dioda kedua dengan salah satu kakinya berhubungan dengan dioda pertama, namun kaki lainnya tidak terhubung dengan dioda yang pertama. Pasangkan kapasitor secara paralel dengan kedua dioda. Pastikan kaki positifnya yang terhubung dengan dioda. Selanjutnya, pasangkan resistor secara paralel dengan kapasitor. Pastikan semua rangkaian tersusun dengan rapi. Selanjutnya, pasangkan capit positif trafo ke dioda pertama. Dilanjutkan dengan memasangkan capit positif trafo yang lainnya ke dioda kedua yang kakinya terpisah dari dioda pertama. Pasangkan ground trafo ke kaki resistor. Pasangkan ground dari CRO ke kaki resistor yang merupakan ground juga, dan prob CRO ke salah satu kaki dioda. Hal ini diuntukkan mengukur gelombang input. Atur gelombang pada CRO sehingga gelombang dapat muncul. Besar tegangan peak to peak atau VPP gelombang masukannya adalah 3,4 kali 5 volt, yakni 17 volt. Kemudian pindahkan prob dari kaki dioda menuju kaki resistor untuk mengukur gelombang keluaran. Selanjutnya, skala yang terbaca pada CRO adalah 2,2 div. Nilai VM input adalah 3,4 div dibagi 2 dikalikan dengan 5 volt per div. Hasilnya 8,5 volt. Nilai periodenya adalah 2 dikalikan 50 milisekon. Hasilnya 100 milisekon atau 0,1 sekon. Dari nilai periode didapatkan nilai frekuensi yaitu 1 per periode yaitu 1 per 0,1 sama dengan 10 Hz.
Kemudian nilai VRPP-nya adalah 2,2 dikali dengan 0,2 volt, hasilnya 0,44 volt. Nilai kapasitornya adalah 10 mikrofarad dan nilai hambatan bebannya adalah 10 pangkat 4 ohm. Nilai VRPP-nya adalah V masukan dibagi dengan 2 kali nilai frekuensi kali hambatan beban kali kapasitor. Hasilnya 4,25 volt. Lalu nilai VDC-nya adalah Vm dikurangi dengan setengah kali VRPP. Hasilnya adalah 6,375 volt. Lalu nilai VRRMS adalah Vm dibagi 2 akar 3, yaitu 8,5 dibagi 2 akar 3. Hasilnya 2,45 volt. Jadi nilai faktor riaknya adalah VRRMS dibagi dengan VDC. Hasilnya adalah 0,384. Letakkan prob merah multimeter ke kaki kapasitor dan prob hitam ke ground dengan skala VDC 10. Nilai yang terbaca adalah 8,4 dengan jangkauan 10 dan skalanya 10, sehingga nilainya adalah 8,4 volt. Lepaskan capit ground dari kaki resistor, kemudian lepaskan resistor dari rangkaian. Selanjutnya, pasangkan kembali capit ground ke kaki kapasitor. Letakkan prob merah multimeter ke kaki kapasitor dan prob hitam multimeter ke ground. Kemudian, baca skala yang terbaca pada multimeter analog dengan skala VDC 10. Nilai yang terbaca adalah 8,6 dengan jangkauannya 10 dan skala VDC-nya 10, sehingga nilai tegangannya 8,6 volt. Selanjutnya, nilai V output tanpa hambatan beban adalah 8,6 volt dan nilai V output dengan hambatan beban adalah 8,4 volt. Sehingga nilai regulasi tegangannya adalah V output tanpa hambatan beban dikurangi dengan V output menggunakan hambatan beban dibagi dengan V output menggunakan hambatan beban. Yaitu 8,6 dikurangi dengan 8,4 dibagi dengan 8,4. Hasilnya 0,0238.